Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan saham biasa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, kebetulan ini hari Sabtu, 28 Oktober 2023. Seperti biasa, nanti kita akan masuk ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik sosial base deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen di YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau saya ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara klik subscribe, karena support teman-teman gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari, dari cuan saham, saya sampai Jumat, harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke, sebelum kita masuk ke analisanya, ini ada pengumuman dulu ya, dan masih dibuka. Jadi bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan November 2023, pendaftarannya masih dibuka dan masih akan dibuka sampai besok. Jadi besok Minggu 29 Oktober itu pendaftaran terakhir. Nanti invitasi maksimal tanggal 31 Oktober dan kita akan efektif berjalan tanggal 1 November. Ya, jadi bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan November 2023, teman-teman bisa klik video yang ini. Buka profil YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram CCS November 2023. Teman-teman tinggal simak infonya dan tinggal mendaftar melalui link Google Form yang ada di deskripsi. Kalau misalkan ada kendala atau ada pertanyaan, bisa hubungi melalui DM Instagram @cuan-cuan-saham, nanti akan saya bantu secara manual. Jadi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan November 2023, silakan klik video yang pendaftaran grup Telegram CCS November 2023. Seperti itu. Oke, itu pengumumannya. Kita akan langsung masuk ke transaksi. Ini market kemarin Jumat ya, di mana transaksinya 8,6 T dengan pergerakan asing masih net sell 540 miliar. Dominan di pasar reguler 439 miliar, sedangkan di nego juga ada net sell 100 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Untuk kemarin Jumat ada BBRI 147 miliar, MMN 108 miliar, MDKA 56 miliar, Film 30 miliar, INKB 23 miliar, NSSS 10 miliar, Auto 7 miliar, CTRA 6 miliar, Tower 6 miliar, Indosat 5 miliar, HIL 4 miliar, Pegas 1 miliar, Antam 1 miliar, KPIG 800 juta, dan MNCN 700 juta. Kita masuk ke saham-saham jualan asing. Ada Bank Mandiri 250 miliar, BBCA 226 miliar, Telkom 84 miliar, GoTo 48 miliar, BBNI 32 miliar, Astra 24 miliar, Cimori 19 miliar, Unitractor 19 miliar, Inco 19 miliar, Alfamart 15 miliar, SMKR 12 miliar, Adaro 10 miliar, KLBF 10 miliar, Pakuwon 9 miliar, Cepin 8 miliar, Unilever 8 miliar, Mapa 7 miliar, Mayora 7 miliar, Mapi 6 miliar, BTPS 4 miliar, CSMR 3 miliar, DMMX 3 miliar, S1R 3 miliar, Bukalapak 3 miliar, Seger 3 miliar, ESA 3 miliar, BRPT 2 miliar, dan ITMG 2 miliar. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG. Jadi ini di market kemarin Jumat ya. Dan kita bahas, ini masih on track dari konten terakhir. Kalau nggak salah saya terakhir bikin konten pas ISG di sini nih, atau di sini ya, saya lupa, Selasa 24 Oktober kayaknya. Intinya dia udah rebound, saya wanti kalau misalkan Rabu ada kenaikan dan reject, siap-siap karena itu yang disebut dengan pullback. Nah, terjadi reject di hari Rabu dan melemah lagi di hari Kamis. Jadi dan bahkan dia sudah membentuk lower low dan kemarin terjadi rebound lagi. Artinya apa? Artinya saat ini area 6860 sampai 6820 itu sudah valid menjadi resisten seperti itu. Dan kalau misalkan nanti market uji lagi, ya dia bakal menguji area tersebut sebagai resist. Kalau kita perhatikan juga market sudah punya structure lower high lower low ya. Nih. Maka dia juga sudah punya downtrend dan memang targetnya adalah di sekitar 6675 sampai 6641. Artinya apa? Artinya kalau menurut saya ya, ini koreksinya belum selesai ISG ini. Masih ada target sekitar 6650 lah, sekitar downside berapa persen ini. Ya masih ada sekitar hampir 2%-an lagi untuk downside dari ISG. Jadi untuk market yang kondusif masih belum terlihat untuk saat ini. Itu untuk view kurang bagus ya. Nah kalau misalkan view bagusnya, ini sebenarnya sudah terbentuk candle rebound juga ya. Ini ada Harami, ibu mengandung di sini, yang mana kalau dia berhasil breakout high, ada potensi menguat lagi seperti itu. Cuman kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, kita ini sepertinya sudah di fase dimana tidak peduli dengan market ya, beda sama zaman dulu. Ini kalau menurut saya itu kayak market kayak gini tuh sebelum
Bukalapak dan Goto menyerang. Jadi zaman dulu ya, market itu sangat relevan dengan saham-sahamnya. Pokoknya kalau market bullish, semuanya bullish, market koreksi, semuanya koreksi. Tapi kalau teman-teman perhatikan ya, saat ini, kita tuh sebenarnya dari tahun 2021 tuh nggak kemana-mana. Cuma sideways aja. Ya, same low, same high, same low, same high, same low, same high, same low, same high, dan seterusnya. Artinya sejak tahun 2021 kita itu cuma sideways doang di situ. Tapi kalau teman-teman perhatikan saham-sahamnya itu banyak yang all time high, banyak yang uptrend, banyak yang downtrend dan lain sebagainya. Dan kalau menurut saya itu sih yang disebut dengan rebalancing sih. Jadi ya flow-flow yang dari saham lain lari ke saham lain. Contoh kayak misalkan kalau teman-teman perhatikan Goto ya. Dulu IPO market cap-nya dia berapa ratus triliun. Sekarang tinggal berapa triliun. Nah, uangnya kemana? Ya uangnya kembali pada ke saham-saham yang pemenang gitu, sedangkan Goto ditinggalkan seperti itu yang disebut dengan rebalancing. Yang terjadi ya marketnya bentuknya kayak gini summary-nya, karena ada yang naik itu kuat, Big Bang, blue chip dan lain sebagainya, sedangkan yang turun itu juga kuat korelasinya. Jadi ya marketnya sideways, tapi sahamnya tetap mencetak all time high. Jadi intinya sih mungkin ini yang disebut dengan market baru kali ya, semenjak ada saham-saham tekno itu. Jadi lebih ke ya intinya tinggal pegang saham apa aja sih gitu. Kayak selama sahamnya perform ya udah nggak ada masalah sama sekali. Market mungkin cuma buat patokan aja. Oh, marketnya mendukung untuk menguat gitu. Misalkan contoh ada potensi bullish atau rebound, nah itu biasanya yang kuat bakal tambah kuat, yang baru melemah biasanya bakal berkurang melemahnya. Tapi kalau misalkan marketnya baru melemah, sebaliknya. Jadi intinya IHSG sih kalau menurut saya untuk sekarang buat patokan aja. Apalagi teman-teman yang trading ya, dan trading nggak ada masalah sama sekali. Tinggal ikuti intinya beli saham apa, entry berapa, exit berapa gitu aja. Pilih saham-saham yang tepat dan pilih saham-saham yang uptrend seperti itu. Kalau yang investasi juga sama, tinggal pilih saham-saham yang masuk kriteria aja dan biarkan market menjadi apa ya bahasanya, summary aja seperti itu. Tuh, saya rasa masih ada downside, tinggal kita atur ketika nanti market koreksi ya. Most likely bakalan ikut koreksi juga. Tapi tetap intinya sama, fokus ke saham-saham yang dibeli aja. Seperti itu. Jadi kira-kira gini, kalau misalkan dulu kita menganalisa itu market zaman dulu lah, mungkin sebelum saham-saham tekno besar IPO itu ya. Lihat IHSG-nya dulu, baru pilih sahamnya. Itu kalau dulu. Nah kalau sekarang ya udah pilih sahamnya, baru lihat IHSG-nya. Seperti itu. Ya intinya yang penting cuan. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu. Kita cari yang ada spreadnya. Saya pengen bahas Inco 5% sendiri nih turunnya. Cukup dalam untuk saham sebesar Inco ya. Market cap-nya cukup besar juga. Dan kita bahas Inco, dimana kemarin Jumat dia turun 5,09%. Candlenya solid, volumenya juga besar ya. Terakhir kita zoom out view Inco, di mana dia memiliki sebuah structure downtrend line, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Makanya tadi ada setup untuk cari swing high ya. Ketika dia kena area swing low, ada potensi dia mau swing high, itu tadi ada sebuah setup. Tapi ternyata view-nya gagal, dia breakdown dan sudah membentuk lower low lagi. Kalau kita perhatikan di sini, ini Inco membentuk sebuah pattern continuation juga, di mana itu adalah bearish flag, yang mana tiangnya saya rasa mulainya dari sini ya. Mana itu? Nah, tiangnya saya rasa dari sini. Set. Dan targetnya adalah ke sini, 4.900. Atau kalau misalkan tiang mau dari pucuk dari sini ya, targetnya bakal lebih dalam lagi. Seperti itu. Cuman intinya satu hal yang bisa kita perhatikan di sini, bahwa Inco ini sedang dalam tren yang tidak bagus. By bigger view dia juga punya lower high, lower low, dan by smaller view dia juga punya downtrend, dan bahkan trennya baru saja menguat seperti itu. Last defense saya rasa di sini ya, ini 4.800. Area krusial dari si Inco. Kenapa? Karena kalau misalkan dia jebol 4.800, maka dia bakal 4740 ternyata ya. Kalau dia jebol 4740, maka dia akan punya structure lower low, Pak. Maka dia akan punya lower low pada structure yang lebih besar. High, low, lower high. Lower low-nya lebih besar lagi, reversalnya bakalan lebih besar lagi, seperti itu. Jadi untuk sekarang perhatikan 49 sampai 47. Kalau ada perlawanan di situ bagus, tapi kalau breakdown saya rasa wajib atur porsinya. Kita perhatikan transaksinya untuk kemarin Jumat ya. Resection jelek, transaksi pun juga auto jelek. Sellernya cuma 13, bayarnya 50, big distribusi, yang jualan kayak gini, yang beli kayak gini. Ya itulah resection dah, discount everything.
Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk Inco kita lanjutkan, kita cari yang ada spread lagi. Saya pengen coba bahas Cepin. Lumayan naiknya hampir 8% untuk sekelas. Ini ya, saham menengah ke atas juga big cap-nya. Oke, kita bahas Cepin, di mana kemarin Jumat dia naik 7,92%. Candlenya solid, volumenya pun juga bagus. Terakhir Cepin tadi kita ada setup falling wedge ya, seperti ini. Nih, dan memang tidak terlalu rapih. Dia sempat breakout, retestnya offside, tapi sekarang sudah kembali menguat lagi. Nah, karena dia tidak dalam kondisi yang terlihat jelas, maka kita bisa menggunakan view yang lainnya. Mungkin ini ada sebuah uptrend line, dan ya, sekarang dia sedang dalam posisi mau swing high. Seperti itu. Cuman simpelnya, karena dia sudah bottom ya, kemarin di 49, dan area ini kalau kita perhatikan juga cukup kuat untuk si Cepin ini. Jadi ini support horinya kena 1, 2, 3, 4, 5, rebound terus, dan sekarang rejectnya cukup kuat dengan volume yang ada. Maka saat ini arah Cepin sedang menuju ke atas, menguji resistnya dulu. Dan kalau kita perhatikan ya, ini kalau menurut saya juga cenderung sideways, walaupun ada higher high-nya, tapi tidak terlalu signifikan. Jadi ya, ketika nanti dia gagal break dari 5.600, jangan ragu untuk take profit dulu. Kenapa? Karena ketika dia di structure sideways, ketika dia gagal breakout resist, dia bakal kembali ke same low-nya. Itu kalau gagal breakout. Tapi kalau berhasil breakout, maka buyernya menang dan dia bakal membentuk sebuah higher high dengan target itu ada di sini, 6125 sampai 6375. Artinya besok perhatikan 5600 sampai 5700. Kalau ada reject di situ, take profit sebagian atau take profit semua. Tapi kalau berhasil breakout, maka target ada di 6125 sampai 6375. Untuk support saya rasa masih di 53 sampai 52. Jadi ya cukup jauh juga. Kita perhatikan dalamnya, transaksinya seperti biasa, price action bagus, transaksinya juga auto bagus. Kelihatan sebenarnya kalau Cepin ini mendukung untuk naik ya. Karena ketika naik dia volumenya cakep-cakep, ketika koreksinya pun juga volumenya masih bagus. Ini definisi konsolidasi, akumulasi ya, sideways dengan akum, volume transaksinya bagus. Tinggal menunggu sabar-sabaran waktu breakout aja. Stylenya bisa buy on weakness, sabar nunggu breakout. Kalau enggak ya ketika dia breakout, tunggu retestnya, itu bakal lebih enak untuk entry. Ya, kembali ke masing-masing. Yang penting sama, batasi resiko aja. Itu untuk Cepin. Saya lanjutkan, kita cari yang ada spread lagi. Kita coba bahas yang gerak komoditas ya. Ini kayak apa namanya? Kembali ke 2021 ketika konflik Ukraine sama Rusia ya, itu komoditas juga jalan semua. Dan ya, terjadi lagi ini konflik Israel Palestina yang merembet ke semuanya juga. Dan lagi-lagi komoditas perform. Sebenarnya alasannya banyak ya kalau saya jelaskan. Yang pertama kalau dari aspek operasional ya supply chain. Pasti karena ada perang, supply chain-nya terganggu. Entah dari logistik maupun supply demand. Yang baru perang juga pasti membutuhkan lebih banyak dan lain sebagainya. Tuh, itu kalau faktor dari operasional. Kalau dari faktor keuangan, yaitu digunakan sarana untuk hedging ya, yang namanya komoditas itu. Karena uang dianggap bakalan melemah, ya mending dia beli komoditas. Karena uang itu kan sebenarnya kan dia cuma representatif. Dulu dia dibentuk atas dasar emas ya, cuman sekarang sudah tidak emas lagi. Dan ya, ketika uang itu nggak ada harganya ya benar-benar hilang gitu. Jadi dibuat biar ada wujudnya, biar ada fisiknya, dipakai hedging buat beli komoditas yang ada kegunaannya, seperti itu. Dan ketika dalam keadaan kayak gini ya most likely komoditas bakal naik lagi tuh ya, karena geopolitik maupun dari sudut pandang finance-nya juga. Jadi ya ini katalis yang bagus untuk saham-saham komoditas. Tinggal kita pilih lagi kira-kira komoditas mana yang bakalan perform. Dan most likely ketika kondisinya seperti ini, yang perform itu adalah komoditas yang paling murah. Ya, tuh kenapa kok nikel koreksi ya? Maksudnya Mas, nikel kan juga komoditas, kenapa kok dia malah koreksi? Ya, nikel kalau menurut saya sekarang belum kayak batu bara maupun minyak ya. Batu bara maupun minyak itu kan infrastrukturnya udah siap dari dulu, tinggal dipakai, dan dia cenderung lebih murah gitu kan, prosesnya pendek. Beda sama nikel yang harus jadi baterai dan lain sebagainya. Jadi ya
yang paling murah. Karena ibarat kata gini, kita kalau kepepet tuh kan yang penting jalan gitu kan, nggak peduli mau sehat mau nggak, yang penting jalan gitu. Dan ya yang bakalan terpilih biasanya yang murah-murah itu, cenderung ke minyak dan batu bara most likely ya. Tapi ya nanti kita perhatikan aja, kita ikuti dengan datanya seperti itu. Itu untuk CPIN tadi sama sedikit intermezzo ya. Saya lanjutkan, kita masuk ke yang dibeli asing. Saya pengen bahas big bank kita satu, BBRI. Kemarin net sell-nya cukup besar ya, sudah mulai terjadi net buy lagi. Oke, nah ini 1:1 sama IHSG. Ya maklum lah ya, dia market cap yang paling besar, terus juga apa itu saham beredarnya juga besar, jadi korelasinya sangat kuat. Oke, kita bahas BBRI, di mana hari ini kemarin Jumat BBRI naik 1,63%. Candlenya sama ke IHSG, volumenya pun juga terlihat belum terlalu bagus. Terakhir BBRI kita bahas di atas ini ya, ketika terjadi bearish divergence, harga ke atas sedangkan indikator ke bawah. Waktu itu targetnya sebenarnya cuma 53. Tapi sangat disayangkan dia breakdown, maka BBRI pun masuk ke fase downtrend. Terakhir kita bahas di sini, ketika dia rebound, saya bilang targetnya ada di sini ya untuk swing high. Di sini. Dan sekarang dia sudah dalam kondisi swing low. Dan kalau kita perhatikan dia juga berada di area support. Ini support neckline, tambah juga support downtrend line. Jadi sebenarnya kalau by view ya, BBR ini ada setup buy on weakness ya. Karena sebelumnya di sini kan dia resist ya. Resist, breakout, retest. Nah, harusnya ini buy on weakness untuk cari higher high lagi seperti itu. Main ini bisa jadi setup ini besok Senin kalau misalkan mau dieksekusi ya. Pas juga dengan area uptrend line. Bagus ini lah BBRI. Nanti saya call di grup lah plannya. Seperti itu. Dan ya, selama tidak jebol low kemarin, atau kita gunakan stop loss 49 ya, selama nggak jebol 49, saya rasa BBRI ada arah ke atas lagi seperti itu. Tapi kalau dia jebol 49 ya baru dia bakal melanjutkan penurunannya. Nah, kalau misalkan rebound dia bisa kemana mas? Ya intinya pertama swing high dulu lah, dia breakout downtrend line dulu, baru nanti kita update view-nya. Cuman untuk sekarang baru muncul setup buy on weakness dengan resiko yang cukup bagus. Misalkan entry di 5000, stop loss-nya di bawah 49 ya. Ini resikonya cuma 2,5%, sedangkan reward-nya asumsinya dia higher high bisa lebih dari 58 aja deh. Nah, udah 16% lebih untuk BBRI ini. Seperti itu. Nanti saya call di grup. Dan ya, gunakan area tadi. Kita cek dalamnya, transaksi memang tidak terlalu bagus ya. Ini juga setup spec buy karena belum ada konfirmasi. Tapi kalau kita perhatikan kemarin Jumat sudah mulai ada yang cover lagi. Seperti itu. Dia sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk BBRI. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek, kita masuk ke yang merah-merah. Kalau ada yang menarik kita bahas. Kalau enggak ya sudah. Kurang ada yang menarik. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja langsung. Gajah Tunggal ini ya, laporan keuangan Q3-nya sangat cemerlang. Cuan juga belum selesai. Minyak juga merespon ya. Oke, kita bahas satu deh minyak. Saya bahas Medco aja. Oke, kita bahas Medco, di mana kemarin Jumat dia rebound 4,41%. Candlenya cukup solid, volumenya tidak terlalu besar. Kayaknya kemarin sempat kita bahas ya Medco, intinya jangan sampai dia jebol 1300, karena kalau jebol 1300 Medco bakalan kurang bagus. Dia punya reversal pada structure yang cukup besar ya, lower high dan juga lower low seperti itu. Tapi selama itu belum terjadi ya masih belum ada masalah, karena dia belum breakdown alias belum ada konfirmasi. Kalau by chart pattern sebenarnya dia sudah kena target juga, jadi memang dia sedang terlihat konsolidasi. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin view besar ya, ini kan sempat saya bahas juga ketika kemarin Medco menuju all time high. Medco ini view besarnya sebenarnya bagus banget ya, dimana dia sudah all time high kemarin dan breakoutnya itu menggunakan cup and handle di sini. Tuh, kalau misalnya kita gunakan view swing high ya, di sini ada sebuah trend line.
Nah, targetnya pun juga bakalan tinggi. Yang jelas upside-nya masih sangat jauh untuk si Medco ini. Tinggal kira-kira nanti bagaimana dia konsolidasinya di area ini, seperti itu. Nah, kalau untuk saat ini area sekitar berapa ini berarti? 14 sampai 12 itu sudah menjadi support dari si Medco, dan kita perhatikan aja konsolidasinya. Selama dia nggak breakdown harusnya oke. Tapi kalau misalkan dia jebol, ya berarti dia memutar balik dulu, seperti itu. Nah, yang PR adalah kalau misalkan dia nanti menyamping ya, maksudnya menyamping sampai jemput uptrend line-nya baru naik, itu kan bakal butuh waktu yang cukup lama. Tapi kalau dilihat dari katalis dan pergerakannya saat ini, dari volumenya juga, saya rasa hal itu tidak terjadi sih. Jadi opsinya tinggal dia naik atau turun, alias breakout maupun breakdown. Nah, kalau misalkan dia breakout, maka kita bisa gunakan mungkin view-nya adalah symmetrical triangle. Ini ya. Kita asumsikan kemarin juga sebagai sebuah higher low. Cakep juga ini ternyata. Dapat setup lagi nih. Medco ini ya. Nih, kemarin dia higher low. Kalau misalkan view-nya view-nya bagus ya. Ini symmetrical triangle maupun pennant terserah. Yang jelas upside-nya masih ada. Tapi kalau misalkan kita pakai view-nya jelek, kita pakai descending yang belum terjadi juga ya. Tadi juga belum terjadi, masih butuh konfirmasi, maka ada potensi dia breakdown lalu koreksi ke sekitar 1000-an seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen eksekusi si Medco ini ya, teman-teman bisa perhatikan area ini aja. Terus sekitar 13. Yang penting selama nggak jebol 13 lah. Misalkan mau dieksekusi menggunakan setup symmetrical triangle tadi. Nah, kayak gini ya. Nih, tinggal entry, stop lossnya taruh di sini. Nah, masih lumayan gede sih, artinya buy on weakness-nya kasih agak bawah atau cicilannya dibikin semakin luas seperti itu. Dan kalau nggak salah ini sudah yang kelima ya, 1, 2, 3, 4 saatnya breakout tuh. Kalau dari Elliott Wave-nya, cuman saya belum begitu ahli juga Elliott Wave. Jadi kalau teman-teman ada view tentang Elliott Wave bisa komen-komen juga seperti itu. Salah satu sektor yang menarik tadi sudah kita bahas tentang komoditasnya juga. Intinya itu selama nggak jebol 13, Medco masih upside-nya masih sangat bagus. Kita perhatikan transaksinya kemarin Jumat juga. Kalau kita lihat konsistensinya tidak terlalu konsisten ya, dari akumulasi maupun distribusi itu. Tapi kalau kita lihat dari kemarin Jumat doang, cukup menarik masih. Ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, itu dulu konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang dari saya. Jangan lupa support terus, jangan sampai dan jangan lupa subscribe. Jangan support untuk kritis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti ini. Sekian dari saya dan salam cuan.